Halo dulur pajak, selamat datang di Tak Kandani. Dulur pajak punya pertanyaan dan permasalahan tentang perpajakan? Kene-kene, Tak Kandani. Hai dulur pajak, saya Eva. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal perpajakan. Nah, informasi yang kita bagikan ini tentunya akan sangat bermanfaat untuk dulur pajak semua. Jadi jangan sampai dilewatkan. Dan bersama kami sudah ada narasumber dari KPP Madya Sidoarjo, Mas Riris Andi Swandana. Beliau adalah akun representatif yang tugasnya adalah menjalankan fungsi pengawasan di Direktorat Jenderal Pajak. Hai Mas Riris, gimana kabarnya hari ini? Halo Mbak Eva, halo dulur pajak. Sudah siap Mas Riris untuk berbagi informasi dengan dulur pajak semua? Sudah siap. Nah, Mas Riris, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol soal SP2DK nih. Kita akan bahas tentang bagaimana latar belakang dari SP2DK itu. Ya. Nah, Mas Riris, banyak sekali pertanyaan dari dulur pajak semua yang menanyakan apa sih SP2DK itu. Nah, mungkin Mas Riris bisa menjelaskan dari praktisi dari fungsi pengawasan di Direktorat Jenderal Pajak. Ya, baik. Surat permintaan penjelasan dan atau keterangan atau ya biasa disingkat SP2DK adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang berisi permintaan penjelasan dan atau keterangan. Seperti itu, Mbak Eva. Oke. Nah, jadi ini baru permintaan keterangan gitu ya Mas Riris ya? Iya. Berarti nanti di SP2DK ini semacam kita cek dulu yuk gitu ya? Iya, betul. Bukan, kamu salah nih, jadi masih ada kesempatan untuk wajib pajak memberikan klarifikasi. Betul. Begitu. Jadi SP2DK itu bukan suatu tuduhan, tetapi wajib pajak tetap diberi kesempatan untuk melakukan klarifikasi atas SP2DK yang diterbitkan oleh kantor pajak. Jadi data yang diberikan belum tentu benar seperti itu. Oke. Lalu kemudian kenapa kok kantor pajak itu kayaknya sering banget ngirim SP2DK ke wajib pajak? Oke, baik dulur pajak. Baik, dulur pajak bisa ketahui selama ini bahwa sistem perpajakan Indonesia itu adalah self assessment, di mana wajib pajak itu diberi kesempatan untuk menghitung pajaknya sendiri, membayar pajaknya dan melaporkan pajaknya sendiri ke kantor pelayanan pajak. Tetapi juga kantor pajak diberi wewenang untuk melakukan klarifikasi atas pelaporan wajib pajak yang telah dilakukan. Seperti itu. Oke. Nah, bicara tentang data nih, data yang disampaikan oleh kantor pajak kepada wajib pajak melalui SP2DK. Biasanya dari mana aja sih Mas Riris DJP ini mendapatkan data dan atau keterangan? Ya. Ada dua data yang memang selama ini dipakai oleh seorang akun representatif. Yang pertama di data internal. Data internal itu bisa jadi dari laporan SPT tahunan wajib pajak sendiri. Kemudian bisa jadi data ketika kita kunjungan atau visit, atau data KPDL, kegiatan pengumpulan data lapangan. Kemudian untuk data eksternal, kita biasanya dapat yang sekarang lagi tren itu data ILAP, yaitu institusi, lembaga, asosiasi dan pihak lain. Kemudian juga ada data dari internet yang memang secara material bisa kita gunakan untuk menyampaikan data tersebut kepada wajib pajak melalui SP2DK. Berarti sumber datanya itu sebenarnya banyak sekali. Banyak sekali. Dari internal dan juga dari eksternal. Ya, nah, menarik nih Mas Riris nih. Nah, Mas kalau boleh dijelaskan gimana sih proses pembuatan SP2DK itu dimulai? Oke. Jadi SP2DK itu diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak tidak serta-merta seorang representatif itu langsung bisa mengeluarkan SP2DK. Semuanya lewat mekanisme DPP sekarang, Daftar Prioritas Pengawasan. DPP ini diturunkan oleh kantor pusat melalui Kanwil, kemudian diturunkan melalui ke KPP kantor pelayanan pajak, seperti itu. Jadi setelah diturunkan oleh kantor pusat, ada nama-nama wajib pajak yang memang harus dikeluarkan SP2DK, seperti itu. Berarti datanya itu dari kantor pusat ya? Ya. Bukan AR-nya yang memilih sendiri datanya, bukan milih AR-nya milih wajib pajaknya siapa gitu, enggak ya Mas Riris ya? Berarti data memang dari kantor pusat yang harus ditindaklanjuti oleh KPP. Karena di kantor pelayanan pajak mulai dari tingkat kantor pusat, Kanwil dan KPP ada yang namanya Komite Kepatuhan. Jadi sekarang di DJP ada Komite Kepatuhan. Betul. Nah, apa saja yang disajikan di dalam SP2DK ini Mas Riris dari kantor pajak yang harus diklarifikasi oleh wajib pajak? Oke, di dalam komponen-komponen dalam SP2DK sendiri itu yang pertama adalah identitas wajib pajak pastinya, yang isinya ada nama wajib pajak, NPWP, dan alamat wajib pajak. Kemudian ada data atau keterangan yang diminta
untuk diklarifikasi oleh wajib pajak, misalnya yaitu misalkan ekualisasi SPT tahunan dan DPP PPN seperti itu, atau biaya-biaya yang dideklar dalam laporan laba rugi. Yang ketiga bisa jadi adalah kepemilikan rekening yang belum dimasukkan dalam SPT tahunan. Kemudian ada kepemilikan aset yang memang belum juga dilaporkan dalam SPT tahunan. Di dalam SP2DK juga dicantumkan adalah batas 14 hari sejak SPT diterima oleh wajib pajak, yaitu batas harus melakukan klarifikasi atas SP2DK tersebut. Kemudian yang terakhir di dalam SP2DK itu juga terdapat nama penerbit SP2DK, ada nama akun representatifnya dan pejabat pendampingnya seperti itu. Oke, jadi tadi ya biasanya wajib pajak ini sering lupa melaporkan harta ya Mas Riris Ya, ya. betul. Itu juga salah satu data. Salah satu yang dimasukkan dalam SP2DK. Oke. Dan juga ada data nama siapa sih akun representatif yang Betul. menerbitkan SP2DK-nya. Jadi nanti ketika wajib pajak datang atau mengklarifikasi bisa langsung menghubungi AR tersebut. Betul. Oke. Nah, ada nggak sih Mas pengalaman nih ketika Mas Riris melakukan pembuatan SP2DK yang menarik atau beda dari yang lain? Mungkin bisa diceritakan 1 atau 2 pengalaman. Beberapa pengalaman yang bisa kita dapat ketika berhadapan dengan wajib pajak itu banyak sekali. Misalnya ketika kita menghadapi WP yang tiba-tiba datang langsung dalam keadaan marah seperti itu, atau datang dalam keadaan curhat seperti itu. Ya, dan pengalaman-pengalaman lain itu yang mungkin tidak bisa kita temui sebelumnya, ya kita bisa tahu proses bisnis wajib pajak. Kita bisa tahu, oh ternyata produk ini itu pemiliknya adalah perusahaan ini, rekanannya ini, dan seperti itu. Eva, itu pengalaman yang luar biasa sih menurut kami. Gitu. Jadi setiap wajib pajak itu punya cerita yang berbeda. Ya, betul. Oke. Tanggapannya biasanya ada yang marah, Ya. ada yang kooperatif lah ya. Ya, Mas. betul. Nah, jadi itu pengalaman dari akun representatif. Jadi semua akun representatif kayaknya juga mengalami hal tersebut. Ya, sama. Nah, Mas Riris, untuk media penyampaian SP2DK ini dari kantor pajak kepada wajib pajak melalui apa saja? Oke, SP2DK yang sudah kita terbitkan itu disampaikan kepada wajib pajak melalui jasa pos atau jasa pengiriman, atau disampaikan melalui email yang sudah terdaftar. Kemudian di era konteks sekarang, SP2DK itu bisa langsung ada di dalam halaman Kortek wajib pajak seperti itu. Oke, jadi kalau sudah menggunakan Cortex nanti menjawabnya juga sudah bisa menggunakan Cortex. Menggunakan Kortek juga. Oke. Nah, jadi untuk wajib pajak yang belum mengaktifasi akun Cortex-nya nih, Cortex-nya. bisa segera melakukan aktivasi akun Iya. Cortex-nya. Dan kemudian, nah, kalau boleh dikasih tips nih untuk wajib pajak, apa sih yang bisa dilakukan wajib pajak supaya nggak kaget ketika mendapatkan surat atau SP2DK itu tadi? Ada sedikit tips untuk dulur pajak biar tidak mendapatkan SP2DK. Di antaranya yang pertama ya pencatatannya harus benar dan rapi. Kemudian semua transaksi harus dicatat mulai dari yang kecil sampai dengan yang besar. Kemudian jika bingung atas peraturan perpajakan bisa datang ke kantor pajak untuk melakukan konsultasi seperti itu. Oke, juga tentunya bisa mengupdate informasi ya Mas Riris Iya, ya. betul. Informasi bisa diterima oleh dulur pajak semua melalui Instagram ataupun media internet Iya, lainnya. betul. Oke, nah terima kasih Mas Riris nih hari ini sudah berbagi informasi Ya, dengan sama. dulur pajak semua. Gimana dulur pajak sekarang sudah lebih mengerti di balik layar SP2DK. Nah, untuk obrolan kita hari ini mungkin bisa saya simpulkan sedikit Mas Riris. Iya. Yang pertama, SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak kepada wajib pajak dalam hal pelaksanaan permintaan penjelasan dan data ataupun keterangan. Yang kedua, sistem perpajakan di Indonesia ini kan kita menggunakan sistem self assessment ya, yang artinya wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Konsekuensi dari sistem ini adalah harus ada pengawasan atas kebenaran wajib pajak yang sudah dihitung, dibayar dan dilaporkan oleh wajib pajak. Gitu ya Marsi. Iya. Dan keterangan dan data yang disampaikan ini diperoleh atau dimiliki DJP yang sumbernya antara lain dari internal seperti pelaporan SPT wajib pajak, kemudian juga dari internal DJP seperti data ILAP dan juga informasi yang diberikan oleh lembaga lain. Betul. Begitu ya Mas Riris. Iya. Mungkin ada pesan-pesan untuk dulur pajak Mas Riris?
Pesan saya terima kasih, semoga podcast ini bermanfaat untuk dulur pajak semua gitu aja. Dulur pajak, pembahasan kita hari ini adalah mengenai latar belakang SP2DK. Nah, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Nanti di episode selanjutnya kita akan membahas tips dan trik untuk dulur pajak semua dalam menanggapi SP2DK. Jadi nantikan episode Tak Kandani selanjutnya. Apabila dulur pajak ingin berkonsultasi mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan, silakan dulur pajak dapat menghubungi KPP terdaftar atau bisa juga melalui WhatsApp Kanwil DJP Jawa Timur 2 di 081 221 210 210. Dan jangan lupa untuk follow kami di Instagram @pajakjatim2. Ingat, seluruh layanan kami gratis alias tidak ada pungutan biayanya. Dulur pajak, dukung Kanwil DJP Jawa Timur 2 untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sekian Tak Kandani hari ini, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Sampai jumpa.